Shalom adik-adik. Shalom. Wah, udah Haleluya. lama nih kita nggak collab berdua nih kok. Wah, sudah sangat lama kok. Sangat lama udah ya. Bersama Ko Erwin dan Koko Gilbert. ya kita seperti biasa ada ibadah online. Yes. Koko yakin adik-adik di rumah udah siap nih, ya kok? Pasti sudah Pasti siap. udah kok. tunggu tuh. Hari yang paling ditunggu-tunggu tuh hari Sabtu. Tuh, jam 3 sore. Mau ikutin ibadah ya. Haleluya. Sebelum kita mulai nyanyi pujian kepada Tuhan, mari kita berdoa. Koko yakin adik-adik di rumah semuanya dahsyat dan luar biasa. Amin. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa terus baca firman dan berdoa. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kalau kami sudah boleh hidup bernafas sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hari ini kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar Kau berikan hati seorang penyembah untuk kami boleh memberikan yang terbaik untuk Kau Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Oke. Mau tanya dulu nih kabarnya adik-adik di rumah ya. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi, biar lebih kenceng ya. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk Tuhan. Kau percaya adik-adik di rumah dahsyat dan luar biasa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah kau undang boleh semuanya bangkit berdiri. Kita mau goyang-goyangkan badan kita mau memuji, kita mau meninggikan nama Tuhan. Amin. Amin. Kita mau nyanyi lagu Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Pasti adik-adik di rumah tidak asing dengan lagu ini. Oke, siapkan. Semuanya boleh bertepuk tangan yang di rumah. Siap-siap digoyangkan semua badannya ya. Gak ada yang boleh diam diri, oke? Kalau dedeknya atau kokonya masih duduk, suruh bangkit berdiri. Yuk, katakan. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas. Goyang, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Kita ulangi lagu dari awal ya. Katakan, andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, kibas, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Sekali lagi kita ulangi lagi dari awal, katakan. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Sekali lagi katakan. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Oke, kita bersyukur Tuhan sudah ciptakan di dunia ini. Amin. Amin. Nah, kita udah bersyukur nih karena Tuhan udah ciptain kita di, benar gak kok? Amin. Yes. Kita udah dilengkapi nih, ada tangan, kaki, kepala, kuping, hidung, mata, mulut, pokoknya lengkap deh. Makhluk Tuhan yang paling Sempurna. Luar biasa. nah, karena kita paling sempurna, makanya kita disayang sama Tuhan. Amin. Disayang sama Tuhan Yesus. Tuhan Amin. Yesus. Kita mau nyanyi lagu Sayang Disayang. Oke. Adik-adik di rumah gak boleh ada yang duduk ya, masih bangkit berdiri. Sama-sama katakan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang.
Iya, Amin, kok? setuju. Nah, Kok disayang Tuhan kan? pastinya dong. Oh Koko iya. juga. Adik-adik Kita di rumah semua. apalagi? Ya, semua disayang Tuhan. Amin. Ya. Nah, di hari yang cerah ini, hari yang luar biasa, kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Amin. Amin. Nah, ayo kita angkat lagu ini ya. Adik-adik tepuk tangan ya di rumah ya. Go. Ayo katakan it's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walk ya. Walking in the light. Kanan. Kanan dulu Pak ya. Walk, 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 walking in the light. Walk, 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 walking in the light. Ke depan kok. Walk, 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 walking in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Running in the light of the Lord. Kanan dulu kok. Run, 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 running in the light. Run, 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 running in the light. Run, 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 running in the light. Running in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. Haleluya. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to Shake ya. praise the Lord. Shaking in the light of the Lord. Shake, 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 shaking in the light. Shake, 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 shaking in the light. Shake, 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 shaking in the light. Shaking in the light of the Lord. It's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Jumping. Jumping in the light of the Lord. Loncat Yo! ya. Jump, 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 jumping in the light. Amin. Jump, 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 jumping in the light. Jump, 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 jumping in the light. Jumping in the light of the Lord. Walking in the light of the Lord. Running. Running in the light of the Lord. Shaking. Shaking in the light of the Lord. Terakhir kok. Jumping in the light of the Lord. Haleluya. Oke adik-adik, kita udah tadi semangat muji Tuhan. Ya. Tadi Koko bilang sama Koko Erwin dan adik-adik semua bahwa hari ini Hari yang adalah luar biasa. untuk muji Tuhan. Amin. Sebenarnya nggak hanya hari ini kok. Besok-besok, Ya. lusa, minggu depan, Betul. bulan depan, tahun depan, dan selama-lamanya Setiap hari kok adalah hari luar biasa. Hari yang luar Karena apa biasa. kok? Karena Tuhan Yesus. selalu baik kepada kita kok. Amin. Nah adik-adik, yuk mari sama-sama Koko mau ngajak adik-adik semua yang di rumah kita fokus ya. Ya, Seperti adik-adik di biasa. rumah boleh duduk ya, Pak ya? Ya boleh duduk, boleh duduk. Oke. Oke, tenangkan hati, fokus ya. Kasih Kasih. Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami telah ditebus ya Tuhan. Dan ini pujian kami ya Tuhan. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam. Terima kasih Yesus. Jauh ke
kasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sudah mati bagi kami ya Tuhan. Amin. Bagi setiap kami Tuhan. Termasuk anak-anak-Mu yang di rumah-rumah Tuhan. Yang saat ini sedang menyaksikan Tuhan. Tuhan, bahwa Kau sayang mereka ya Tuhan, setiap kami Tuhan. Amin. Peluk mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Amin. Jamah mereka Tuhan, baik di rumah maupun dimanapun mereka berada. Supaya mereka jadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu. Biar Bapa, kami buka hati kami untuk sambut firman-Mu. Demi nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sama-sama percaya katakan, Amin. Shalom adik-adik, damai sejahtera bagi kita semua. Nah, hari ini Koko mau cerita tentang pertolongan kita adalah dari Tuhan. Dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita akan sama-sama baca ini Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan saksikan video dari kisah seorang rasul. Rasul itu ada utusan ya. Rasul Paulus yang luar biasa ketika dia melayani di kota Listra. Kita nonton sama-sama. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Nah, setelah kita nonton tadi, kita lihat itu ya kejadiannya yang luar biasa ya. Tuhan menolong Paulus waktu itu. Paulus sudah melayani Tuhan, dia berkhotbah memberitakan tentang Yesus. Nah, tetapi orang-orang malah mau membunuh dia. Orang-orang melempari dia dengan batu, banyak ya, puluhan orang melempari dengan batu. Kita kena satu batu aja sakitnya luar biasa ya.
apalagi ditimpuk di kepala, di badan, di tangan, di kaki, di seluruh tubuh. Bukan cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4, 10 orang. Batunya besar-besar, bisa kita bayangin seperti gambar ini ya. Betapa Paulus itu kesakitannya luar biasa ya. Nah, sampai Paulus itu seperti orang mati ya. Mereka bawa keluar kota, di luar pintu gerbang. Mereka sangka Paulus sudah mati. Ketika mereka sangka udah Paulus mati, mereka pergi tinggalin Paulus. Nah, teman-teman Paulus lihat kelilingin Paulus ya seperti gambar ini. Nah, mereka melihat ternyata Paulus belum mati. Setelah itu mereka angkat Paulus. Akhirnya Paulus dilindungi oleh Tuhan. Paulus sehat, dia pergi ke kota lain untuk memberitakan Injil. Nah, kalau kita bayangin bagaimana Tuhan menolong Paulus ya, sekalipun ada batu, sekalipun dia pingsan ya, sekalipun dia menderita, tetapi Tuhan tetap melindungi Paulus, dia tidak sampai meninggal. Nah, kalau Tuhan melindungi Paulus, Tuhan juga menolong, melindungi anak-anaknya. Saya dan adik-adik di rumah adalah anak-anak Tuhan. Nah, yang pertama, Tuhan menolong kita dalam pelajaran. Siapa di sini masih sekolah online? Nah, di pelajaran di sekolah kan banyak yang susah ya. Ada mungkin matematika, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan yang lain. Mungkin adik-adik mengalami susah untuk mengerti. Nah, Tuhan dapat menolong kita dalam belajar. Koko dulu juga susah ya. Ada pelajaran-pelajaran susah seperti bahasa Inggris, nggak ngerti. Belajar lagi kurang masih nggak ngerti. Nah, kita bisa minta tolong. Karena yang ciptain otak kita siapa? Yang ciptain otak kita Tuhan. Yang ciptain bahasa siapa? Tuhan juga. Tuhan tuh mengerti semua hal. Jadi kita bisa minta tolong kepada Tuhan. Tuhan akan membantu kita dalam pelajaran sekolah, dalam mengerjakan PR. Kita bisa minta tolong Tuhan. Nah, dalam hal apa lagi? Tuhan menolong kita waktu kita sakit. Di sini pernah tidak kita sakit? Nah, kita sakit, kita boleh berdoa. Tuhan sembuhkanlah, mungkin kita sakit demam, sakit gigi, sakit panas dalam, sakit jatuh di luar, sakit apapun ya. Tuhan juga menolong saat kita sakit. Nah, Tuhan juga menolong mencukupkan kebutuhan kita. Adik-adik butuh apa nih? Mungkin adik-adik butuh seragam baru untuk mau sekolah. Adik-adik butuh game baru, HP baru untuk bisa belajar online ya. Nah, apalagi apa yang adik-adik butuhin? Misalnya waktu bersama untuk mama papa kurang, adik-adik doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau mama papa punya waktu buat aku. Atau adik-adik butuh alat tulis yang baru, tas yang baru untuk sekolah ya. Atau hal-hal yang lainnya, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mencukupkan, mendengar doa kita. Nah, tadi Tuhan sudah menolong Paulus dalam dia ketika dia dianiaya orang lain. Mungkin kita nggak dianiaya orang lain, mengalami seperti Paulus ya. Kita nggak dilempar batu, kita nggak dipukuli orang, tetapi Tuhan bisa menolong kita dalam keadaan hal-hal yang sulit juga, walaupun tidak seperti yang dialami oleh Paulus. Nah, sebagai ayat penutup, kita baca sekali lagi ya, Mazmur 121 ayat kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan, sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Memang mama, papa bisa menolong kita, kakek, nenek, cece, koko dapat menolong kita. Tetapi yang paling utama yang dapat menolong kita dalam keadaan apapun yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana yang kita berdoa, Tuhan mendengar dari surga dan Dia akan menolong kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.